Hai, ini adalah hari ke-19 dari 100 di mana saya berlatih untuk berbicara di depan kamera. Dan ini juga latihan untuk berbicara pelan, karena sekali lagi saya ingin mengubah cara bicara saya yang dulunya sangat cepat, belibet, nggak jelas, nggak ekspresif, nggak ada jedanya, menjadi cara omongan baru yang lebih pelan, santai, mudah dipahami, ekspresif, dan juga berbicara menggunakan jeda. Dan seperti metode sebelumnya, saya akan berlatih untuk berbicara menggunakan metode baca buku dengan membuka mulut yang lebar, dan juga membaca dengan volume yang tinggi. Nilai plus dari metode ini adalah ketika saya membaca buku dengan membuka mulut yang lebar, saya tidak bisa berbicara dengan cepat. Dan juga ketika saya membaca dengan membuka mulut yang lebar, saya bisa meningkatkan artikulasi di setiap kata yang saya ucapkan. Dan biasanya ketika saya sedang membaca dan menemukan kata yang sulit, saya akan mengulangi kata itu terus-menerus sampai saya bisa mengucapkannya dengan lancar. Dan juga ketika saya baca buku dengan volume yang tinggi, secara tidak langsung saya juga latihan berbicara. Kalau kamu ingin jago dalam berbicara, kuncinya itu satu, yaitu semua bisa karena terbiasa. Itu saja, semua bisa karena terbiasa, dan inti dari latihan 100 hari berbicara adalah untuk membiasakan diri saya untuk berbicara. Kuncinya itu, kalau ingin jago ngomong, ya harus latihan ngomong, harus terbiasa ngomong. So, mari kita mulai latihannya. Dan buku yang saya baca kali ini, judulnya adalah Bicara Itu Ada Seninya. Saya akan membuka halaman secara random dan mari kita lihat apa yang kita pelajari di sesi kali ini. Kekuatan apa adanya. Alasan restoran fokus pada satu hal. Dan nilai plusnya atau tipsnya adalah ketika kamu membaca, cobalah untuk membaca dengan ekspresif. Artinya, ketika konteksnya sedang sedih, ya Anda harus berlatih untuk mengucapkannya secara sedih. Tapi ketika konteksnya sedang semangat atau sedang membara, ya Anda juga harus membacanya dengan membara. Ingat ya, komunikasi itu juga ada yang namanya energi. Kalau Anda ngomong dengan cara omongan yang tidak berenergi, yang lemes, yang monoton, orang lain juga akan bosan mendengarnya. Tetapi ketika Anda berbicara dengan energi yang tinggi, energi yang semangat, energi ini kan akan menular kepada penonton Anda dan mereka pasti akan jauh lebih semangat dan juga tertarik untuk mendengarkan omongan Anda. Oke, itu adalah tipsnya. Alasan restoran fokus pada satu hal. Starbucks bukanlah perusahaan high-tech. Kami juga tidak menyembunyikan cara dan juga rahasia apapun. Kami hanya bermain dengan rasa kopi dan pelayanan terbaik bagi para konsumen. Begitulah kata CEO Starbucks Howard Schultz. Starbucks dikenal tidak pernah melakukan pemasaran dan juga publikasi khusus, sedangkan kedai kopi baru di dalam negeri pasti menghabiskan biaya besar untuk pemasaran, baik itu lewat iklan di televisi, koran, internet, bahkan PPL marketing atau pay per lead. Namun, Starbucks tetap tak tergoyahkan dengan hal ini. Lalu, bagaimana mereka bisa menempati posisi pertama dimanapun? Alasannya terdapat pada ucapan Howard. Mereka hanya bermain dengan rasa kopi dan juga pelayanan terbaik bagi para konsumennya. Mari kita kesampingkan bahwa pelayanan di sini berfungsi sebagai penopang rasa kopi.
Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa rahasianya adalah permainan rasa alami kopi. Rasa alami kopi. Konsumen juga mendatangi Starbucks karena ingin menikmati suasana khas Starbucks. Namun, citra sebagai tempat yang nyaman tidak pernah menjadi faktor penting bagi Starbucks. Ada atau tidak ada tidak jadi masalah. Hanya satu yang tidak pernah bisa tergantikan dengan apapun, yaitu rasa kopinya. Hal inilah yang membuat Starbucks tidak pernah sedikit pun meredup dengan serangan kedai kopi lokal semacam Cafe Ben di Korea. Cafe Ben lebih peduli tentang pemasaran daripada rasa asli kopi, sehingga mereka mulai mengalami keruntuhan. Demikian pula halnya dengan restoran. Begitu banyak restoran yang terkenal dengan menu khas seperti hamburg, steak, tonkatsu, Ho, Chinese food, dan juga lain-lain. Berbeda dengan waralaba besar, restoran yang dikelola secara mandiri lebih bergantung pada modal. Mungkin itu sebabnya mereka tidak punya waktu untuk memikirkan soal publikasi yang berbiaya besar. Dan sebagai gantinya, restoran mencurahkan segalanya pada satu hal, yaitu rasa autentik masakan. Jika rasanya memuaskan konsumen, maka pelanggan setia mereka pun akan bertambah. Melalui info mulut ke mulut, konsumen akan mendatangi mereka dengan sendirinya. Konsumen yang memiliki cita rasa akan bersedia pergi jauh-jauh hingga ke daerah lain walaupun membutuhkan waktu dan juga energi. Contoh sukses bisnis yang mengandalkan orisinalitas adalah aplikasi Baimin. Pendirinya, Kim Bong-jin, melihat banyaknya peluang bisnis aplikasi sejak masuknya Apple ke Korea. Ia pun tertarik untuk mengembangkan aplikasi. Padahal ia adalah desainer yang tidak pernah berhubungan dengan IT. Bagusnya buat apa ya? Oh ya, ponsel pintar kan pada dasarnya adalah telepon. Tidak bisa dibayangkan jika ponsel pintar tidak memiliki fungsi telepon. Aku bisa menggunakan fungsi tersebut. Dan akhirnya, ia mengembangkan aplikasi yang menyediakan nomor telepon restoran di sekitar dan menyambungkannya dengan para konsumen. Satu saja cukup. Keberhasilan karena orisinalitas juga berlaku saat berbicara. Apa yang kamu bisa? Apa yang kamu bisa? Apa yang kamu mampu? Pertanyaan ini saya ajukan saat mengajar kelas khusus wawancara kerja di sebuah universitas di daerah. Saya sedang mengadakan bimbingan dengan masing-masing siswa. Seorang mahasiswi mengungkapkan kegundahannya sambil malu-malu. Ia meneruskan studi di jurusannya sekarang karena menyesuaikan dengan nilainya, tetapi ia sama sekali tidak tertarik untuk belajar sehingga nilainya tidak pernah bagus. Tahun depan ia akan lulus, tetapi ia tidak tahu perusahaan seperti apa yang akan menerimanya nanti. Saat ia terlihat semakin muram, saya memintanya untuk menceritakan kemampuannya. Lalu, ia mulai membuka suara dengan wajah yang riang. Saya suka dengan kosmetik sehingga cukup ahli soal make up. Teman-teman sering meminta saya untuk merias mereka. Jika melihat teman yang saya dandani merasa senang,
Saya pun juga ikut senang. Meskipun hal lain saya tidak tahu, tapi kalau soal kosmetik saya sangat paham. Saya memintanya menjelaskan tentang merek kosmetik tertentu saat itu juga. Ia pun dengan lancar menjelaskan kelebihan dan juga kekurangan produk tersebut jika dibandingkan dengan produk lainnya, serta memberitahukan berbagai trik saat berdandan. Kemudian, ia memerhatikan wajah saya dan menebak nama produk yang saya pakai sambil memberitahu hal yang harus diperhatikan saat memakai produk tersebut. Saat itu, saya bisa menduga bahwa kemampuannya sungguh luar biasa. Kamu sepertinya sudah punya kemampuan yang jauh melampaui teman-teman yang lain. Menurut saya, kamu sudah profesional menyangkut soal kosmetik. Jika saya pimpinan perusahaan kosmetik, saya pasti akan segera mempekerjakan kamu. Jadi, jangan bandingkan diri kamu dengan teman-teman kamu. Berfokuslah pada hal yang paling kamu kuasai, kualitas kamu sebagai kosmetik mania, dan jadikan itu sebagai brand kamu pada saat wawancara. Pasti akan ada perusahaan yang membutuhkanmu. Setelah itu, saya menerima kabar bahwa ia diterima bekerja di perusahaan kosmetik A. Di sekeliling saya juga masih banyak contoh serupa. Ada yang bekerja di perusahaan peralatan olahraga karena bakatnya di bidang olahraga, dan ada juga yang menjadi presenter karena berbakat dalam berbicara. Mereka yang setia pada bakatnya seperti ini akan banyak menghasilkan prestasi yang patut diapresiasi di pekerjaannya. Oke. Barusan saya belajar mengenai doing something what you love, atau melakukan sesuatu yang benar-benar kamu cintai, melakukan sesuatu yang benar-benar saya suka, saya ahli, dan juga saya nikmati. Dan mungkin beberapa orang akan bilang bahwa ini adalah passion atau sesuatu yang membuat kita bergairah. Dan ya, itu menurut saya itu juga yang namanya passion atau sesuatu yang benar-benar kita cintai. Tetapi passion ini tidak selalu mengenakkan. Ketika Anda fokus melakukan passion Anda, mungkin ada masa di mana Anda sangat bersemangat, tidak sabar, dan juga bahagia. Tapi di satu sisi akan ada masa di mana Anda capek, lelah, nggak semangat, nggak termotivasi, males, dan lain sebagainya. Dan itu adalah bagian dari proses. Ketika Anda melakukan sesuatu yang Anda cintai, Anda juga harus siap bahwa mungkin keadaannya tidak akan menjadi lebih menyenangkan. Jadi, saya juga belajar dari buku Keep Going by Austin Kleon. Dia bilang, segalanya membaik ketika kita menerima bahwa mungkin keadaannya tidak akan menjadi lebih mudah. Dan ketika saya sadar bahwa saya memiliki banyak sekali kekurangan, tapi saya menerima kekurangan ini, saya menerima ketidaksempurnaan ini, dan tiba-tiba saya merasa jauh lebih sempurna. Jadi jangan lupa untuk menerima semuanya. Baik, buruk, diterima, karena itu adalah fase kehidupan. Ada manisnya, ada pahitnya. Kalau Anda nggak tahu yang namanya pahit, ya Anda nggak akan tahu yang namanya manis. Kalau Anda nggak tahu rasa sedih, Anda nggak akan tahu yang namanya rasa bahagia. So, thank you for watching this video. Ini adalah hari ke-19 dari 100, di mana saya berlatih untuk berbicara di depan kamera. Thank you for watching. Saya Andre, saya bisa sukses dan memang akan sukses. I wish you all the best. Sampai jumpa di video lainnya.